Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memperkenalkan, nama saya Triwidianti dari Ekis 5H. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis investasi. Pada slide selanjutnya, adapun pengertian investasi. Investasi adalah cara seseorang untuk mengelola uangnya, baik itu dengan membelikan properti, ditabung atau ditanam ke dalam suatu usaha dengan tujuan mendapat keuntungan setelah masa atau periode yang ditentukan sebelumnya. Pada slide selanjutnya, adapun tujuan investasi. Yang pertama, untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak di masa yang datang. Yang kedua, mengurangi tekanan inflasi dengan melakukan investasi dalam kepemilikan perusahaan atau proyek lainnya. Seseorang dapat menghindarkan diri dari risiko penurunan nilai kekayaan atau hak miliknya akibat adanya pengaruh inflasi. Yang ketiga, dorongan untuk menghemat pajak. Beberapa negara di dunia banyak melakukan kebijakan yang bersifat mendorong tumbuhnya investasi di masyarakat melalui pemberian fasilitas perpajakan kepada masyarakat yang melakukan investasi pada bidang usaha tersebut. Pada slide selanjutnya, adapun jenis-jenis investasi. Yang pertama, ada real investment. Real investment yaitu menginvestasikan sejumlah dan tertentu pada aset terwujud seperti perdagangan, industri, pertanian. Adapun contohnya seperti membeli ruko untuk berdagang tekstil atau barang lainnya, membangun pabrik, membeli apartemen, kemudian disewakan, membeli lukisan untuk dijual. Yang kedua, ada financial investment. Financial investment yaitu menginvestasikan sejumlah dana tertentu pada aset finansial seperti halnya deposit, saham, dan obligasi. Pada slide selanjutnya, adapun dasar pengambilan keputusan investasi. Yang pertama, menentukan kebijakan investasi. Pada tahap ini, investor menentukan tujuan investasi dan kemampuan atau kekayaan yang dapat diinvestasikan karena ada hubungan positif antara risiko dan return. Maka hal yang tepat bagi para investor untuk menyatakan tujuan investasinya. Yang kedua, ada analisis sekuritas. Pada tahapan ini berarti melakukan analisis sekuritas yang meliputi penilaian terhadap sekuritas secara individual atau beberapa kelompok sekuritas. Yang ketiga, ada pembentukan portofolio. Pada tahapan ini, membentuk portofolio yang melibatkan identifikasi aset khusus mana yang akan diinvestasikan dan juga menentukan seberapa besar investasi pada tiap aset tersebut. Yang keempat, melakukan revisi portofolio. Pada tahapan ini berkenaan dengan pengulangan secara periodik dari 3 langkah sebelumnya. Sejalan dengan waktu, investor mungkin mengubah tujuan investasi tersebut. Yang kelima, evaluasi kinerja portofolio. Pada tahapan ini, investor melakukan penilaian terhadap kinerja portofolio secara periodik, dalam arti tidak hanya return yang diperhatikan, tetapi juga risiko yang dihadapi. Pada slide selanjutnya, adapun faktor-faktor penentu investasi. Yang pertama, analisis kondisi makroekonomi. Tahap pertama yang dilakukan oleh seorang investor dalam berinvestasi adalah melakukan analisis terhadap variabel makro.
Tahap analisis ini dilakukan untuk menganalisis kondisi perekonomian suatu negara secara makro dalam proses investasi. Yang kedua, adapun analisis pada jenis industri. Pada tahap kedua dilakukan analisis pada berbagai jenis industri. Yang ketiga, ada analisis fundamental suatu perusahaan. Analisis fundamental suatu perusahaan terbagi menjadi 5. Yang pertama ada rasio likuiditas, rasio aktivitas, rasio utang, rasio profitabilitas, rasio pasar. Pada slide selanjutnya, adapun beberapa faktor yang perlu diperhatikan oleh investor dalam perhitungan kinerja investasi. Yang pertama, jenis portofolio investasi. Yang kedua, pedoman dan batasan investasi. Yang ketiga, tolak ukur. Yang keempat, jangka waktu dan interval pengukuran. Yang kelima, arus dana masuk keluar, cash inflow outflow selama periode pengukuran. Yang keenam, faktor eksternal, misalnya perpajakan, kurs mata uang asing, pemerintah, dan seterusnya. Pada slide selanjutnya, adapun metode pemilihan investasi. Metode pemilihan investasi ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, kinerja investasi merupakan tujuan dari proses investasi. Yang kedua, sebagai feedback atas pencapaian tujuan investasi. Yang ketiga, menghindari penyimpangan dari tujuan investasi. Pada slide selanjutnya, adapun proses investasi. Proses investasi adalah suatu rangkaian aktivitas yang menghasilkan di dalam pembelian aset nyata surat berharga. Proses investasi ini terbagi menjadi 4. Yang pertama, pengetahuan tentang pengembalian dan risiko investasi. Mengetahui sikap investor terhadap risiko, pengetahuan dari setiap tipe surat berharga untuk investasi termasuk pengembalian yang diharapkan dan risiko yang berhubungan dengan tipe aset berharga. Memilih beberapa surat berharga aset yang dapat memberi suatu pengembalian dan risiko yang dapat diterima berdasarkan kebutuhan investor. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.